فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidhah fi ilmi mustalahil hadis, masih dalam pembahasan hadis muqtarib wal mu'allal. Nah, hadis yang goncang dan berillah. Belum lanjutkan, wa in kana al-haditsu qad rawahu sabtu bi isnadin. Dan apabila hadis telah diriwayatkan oleh sabt, ya, orang yang bisa dipercaya, tanpa penguat, tanpa penyokong dan tanpa kekhususan terhadap syekh. Bi isnadin, suatu isnad yang bersambung. Lalu sekelompok perawi meriwayatkannya secara mursal, menyelisih dia. Aw waqafahu, atau dia meriwayatkannya secara mauquf, dari ucapan sahabat. Sementara jamaah, perawi-perawi yang lain menyelisihnya dan meriwayatkannya secara marfu. Aw arsalahu, atau dia meriwayatkannya secara mursal sementara jamaah yang lain meriwayatkannya secara bersambung. Wa rufaqa'uhu al-athbat yukhalifunah, dan rufaqa'uhu, para teman sejawatnya yang berserikat bersamanya dalam meriwayatkan asal riwayat tersebut atau dari guru tersebut, menyelisihi dia. Fal ibratu bima ijtama'a alaihi thiqat, maka yang menjadi tolak ukur adalah yang berkumpul padanya para perawi yang thiqat. Terkumpul padanya kuwah wasfiyah dan kuwah adadiyah, kuat dari sisi sifat dan kuat dari sisi jumlah. Fa innal wahida qad yaghlab, karena satu orang dalam perkara ini, dalam periwayatan dan hafalan, terkadang bisa keliru, salah dalam sisi hafalan, atau kita katakan madinatul ghalat, ada kemungkinan dan besar kemungkinan dia keliru dalam sisi ingatan. Dan sebenarnya contoh ini layak untuk contoh syadz, hadis syadz, dan kadang mereka ungkapkan dengan nakarah, yaitu munkar. Wa huna qad tarajjaha dhuhuru ghalatihi fala ta'lil. Dan di sini, ya, ketika dia menyelisihi yang lebih banyak dari sisi sifat dan jumlah, telah jelas diyakini dan tampak akan kekeliruan perawi yang satu tersebut. Dan ini termasuk dari sebab-sebab perojihan. Maka tidak ada ta'lil, yaitu tidak ada ta'lil ditinjau dari riwayat al-athbat, riwayat perawi yang thiqat. Barangkali Al-Dhahabi manakala mengatakan li'anna al-hukma li-thabti, karena hukum itu dikembalikan kepada perawi yang thiqah atau sabt, khawatir dipahami oleh sebagian orang secara mutlak. Selama dia perawi thiqah maka senantiasa diterima. Maka beliau pun mendatangkan contoh ini
agar memberikan ikatan terhadap ucapan tersebut. Dan ini benar ada yang memahami demikian. Di mana fuqaha mencela al-muhadditsun, ya, ahli hadis, mengatakan kenapa dia mengatakan perawi ini thiqah dan hukum atasnya, dan di sini mereka mengatakan perawinya thiqat bersama dengan perawinya thiqah, tapi mengatakan fulan wahim, fulan keliru atau salah, dan menganggap ini adalah tanakut, kontradiksi ahli hadis, kata dari sisi sebagian fuqaha. Maka Imam Dhahabi membantah mereka dengan ucapan ini. Dan sebagian orang sekarang justru mencampur adukkan lagi tentang masalah jarh wa ta'dil dalam perkara tersebut. Kemudian mengatakan yang bersendiri dalam memponis dengan hujahnya dibilang syadz. Ini dia tidak bisa juga memahami dengan benar dan mencampur aduk urusan. Berbeda dalam sisi dhabt, hafalan, dan di sisi dan perkara ponis dengan hujjah. Dan para imam telah mentansis bahwasanya jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil am. Jarh yang terperinci lebih dikedepankan atas rekomendasi umum. Wa in kanu uluf, sampai mereka menambahkan walaupun yang menta'dil itu seribuan. Yang menunjukkan bahwasanya walaupun satu orang yang menjarh atau dua orang yang menjarh dengan hujjah dan mufassar terperinci, itu lebih dikedepankan dan tidak dikatakan syadz. Kamu yang syadz, tidak paham artinya syadz dan tidak pintar menempatkan makna dan hukum syadz. Wa in tasawal adad wa ikhtalafa al-hafidhan wa lam yatarajjah al-hukmu li ahadihima 'ala al-akhar. Tapi apabila jumlah sama-sama satu atau sama-sama dua dan seterusnya, lalu dua hafidh berselisih, takaful kuat sama-sama setingkat, dan tidak bisa dirajihkan yang mana dari keduanya yang lebih kuat atas temannya, takaful kuat. Fahadha ad-darbu yasuqul Bukhari wa Muslimun al-wajhaini minhu fi kitabaihima. Dan maka jenis ini telah didatangkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari dua sisi, dari dua jalur tersebut pada kitab keduanya. Dan ini bukan celaan atas keduanya, bahkan keduanya meriwayatkan hadis dari dua jalur. Wabil aula sawqihima atau sawquhuma lima ikhtulifa fi lafdhihi idza amkana jam'u. Dan lebih utama lagi keduanya mendatangkan terhadap yang berselisih pada lafadznya dalam matan apabila memungkinkan memadukannya, memadukan maknanya, menjamak maknanya. Wa min amsilatil ikhtilafil hafidhain ay yusammi ahaduhuma fil isnadi thiqatan wa yubdiluhu al-akhar bi thiqatin akhar. Dan di antara contoh perselisihan dua hafidh, perselisihan yang tidak bermudarat dan tidak mencacatkan hadis, adalah salah satu dari dua hafidh menamai perawi dalam sanad dengan perawi satu thiqah. Tapi perawi yang lain, hafidh yang lain mengganti dengan perawi lain tapi sama-sama thiqah. Ini tidak, la yadur. Sama-sama thiqah.
dan akan datang patokannya dengan syarat dua perawi tersebut sama-sama mendengar dari syekh yang sama. Dan bahwasanya riwayat keduanya dari syekh tersebut tidak dibicarakan tentangnya, tidak dita'ani. Atau yaqulu ahaduhuma an rajulin wa yaqulu al-akhar an fulanin, atau salah satu dari keduanya mengatakan dari seorang pria. Dikatakan dengan mubham. Dan yang satu mengatakan dari fulan. Ini hafaz yang kedua mengatakan dari fulan. Maka dia menyebutkan nama perawi yang mubham tersebut. Fahadza la yadurru fi sihhati. Maka ini tidak memudaratkan keabsahan hadis. Dikatakan telah disebutkan secara sharih pada riwayat yang lain, maka dia fulan tersebut adalah fulan bin fulan. Al-mubham tersebut adalah fulan bin fulan, maka hadisnya tetap sahih. Fa'amma idza talafa jama'atun fihi wa atau bihi al-aqwalil iddah fa hadza yuhinul hadis. Adapun apabila jamaah berselisih terhadapnya, dan ini sepertinya beliau mendatangkan contoh yang mencacatkan hadis. Dan mereka mendatangkan terhadap riwayat tersebut dengan ucapan yang berbilang banyak, berbeda-beda. Fahada yuhinul hadis, maka ini melemahkan hadis, menunjukkan dia adalah hadis yang muttarib, yang guncang atas perawi atau atas syekh tersebut. Dan beliau akan datangkan contoh, meskipun tidak secara mutlak, karena terkadang seorang guru atau syekh mampu atas tambahan-tambahan tersebut, seperti tambahan dari Zuhri seputar permasalahan as-surah Rabbul Alamin. Di mana Imam Muslim merajihkan marfu'nya hal tersebut karena dia dari jalur Hammad bin Salamah dari Thabit, sementara Hammad bin Salamah min asbatin nas fi Thabit. Wa yadullu ala anna riwayat lam yutkinhu, dan menunjukkan bahwasanya riwayat itu dia tidak memutkinkannya. Nah, ini pada asalnya, kecuali ada pengecualian. Na'am law haddatsa bihi ala thalathati awjuhin tarji'u ila wajhin wahidin fa hadha laysa bimu'tallin. Iya,
kalau dia suatu guru yang kuat hafalannya, yang bisa diterima darinya, meriwayatkannya dengan 3 wajah kembali kepada satu, maka ini tidaklah dikatakan mu'tal, tidaklah dikatakan hadisnya mu'al. Kaya pula Malikun an Az-Zuhri an Ibn Musayyab an Abi Hurairah. Seperti Imam Malik mengatakan dari Zuhri, dari Ibn Musayyab, dari Abu Hurairah secara marfu'. Wa yaqulu Uqailun an Az-Zuhri an Abi Salamah, dan Uqail mengatakan dari Az-Zuhri dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Wa yarwihi Ibnu Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id wa Abi Salamah ma'an. Dan diriwayatkan juga oleh Sufyan Ibnu Uyainah dari Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Salamah bersamaan. Jadi di sini Az-Zuhri meriwayatkan dari 3 jalur, dari Ibnu Musayyab, Sa'id bin Musayyab, datang dari Abu Salamah, dan datang jalur yang ketiga dari Sa'id bin Musayyab dan dari Abu Salamah bersamaan. Maka dia yatahammal, Az-Zuhri ma'ruf. Dan ini diterima dari Az-Zuhri karena beliau termasuk dari orang yang memberikan perhatian dalam tolab dan memperbanyak jalur, banyak jalur hadis. Di antaranya lagi karena dia termasuk yang mendengar dari Abu Salamah dan dari Sa'id bin Musayyab, dan juga Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, kedua-duanya juga mendengar dari Abu Hurairah. Dan kedua-duanya dan juga Az-Zuhri thiqat maqbulun. Dan yang menurutkan dari Az-Zuhri juga thiqah, Imam Malik, Uqail, dan ditambah lagi Sufyan Ibnu Uyainah imam. Sehingga justru dia lebih kuat. Bersepakat thiqat dalam meriwayatkannya. Menunjukkan bahwasanya beliau menghafal hadis dari 2 jalur. Zuhri dari Abu Salamah dan Zuhri dari Sa'id bin Abi Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Nah. Maka ini tidak mu'tal, bukan hadis yang berillah. Walaupun datang dari 3 jalur yang berbeda, tapi kembali kepada satu, yaitu Zuhri meriwayatkan dari Abu Sa'id dan meriwayatkan dari Abu Salamah. Tapi dengan ini kita telah selesai dari hadis mudraj wal mu'allal. Insyaallah kita akan masuk pada kesempatan berikutnya hadis mudraj. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.